Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk berwisata, untuk berrekreasi, healing ke Pulau Bali ya. Tepatnya adalah di Tanah Lot Bali yang merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik dan populer di Pulau Bali. Jadi Tanah Lot Bali ini terletak di pesisir pantai Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tepatnya 13 km dari kota Tabanan dan 5 km dari kota Denpasar. Jadi jarak dari Bandara Internasional Ngurah Rai itu sekitar 27 km, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 km. Nah, ini saya tadi mulai dari tempat parkiran ya. Ini jalan masuk menuju Tanah Lot. Ini kanan kiri dihiasi oleh pedagang-pedagang khas di Tabanan ya. Ini jadi nanti pemirsa atau wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot ini bisa belanja-belanja, bisa membeli cindramata khas Bali ya di sepanjang jalan masuk maupun jalan keluar ke Tanah Lot Bali. Jadi nama Tanah Lot sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu tanah diartikan seperti pulau atau gili, sementara lot itu berasal dari kata lot yang berarti laut atau rendah. Sehingga jika digabungkan, Tanah Lot itu artinya adalah tanah yang mengambang di laut. Jadi memang tepat ya, jadi Pura Tanah Lot itu ketika pasang itu seperti mengambang di tengah laut, kecuali kalau pas surut nanti para wisatawan bisa turun ke pantai untuk main ombak. Lah ini sudah sampai gerbangnya ya, ini gerbang masuk ke Tanah Lot Bali. Kemudian harga tiketnya cukup murah, jadi untuk wisatawan domestik dewasa itu cukup ditarik 20.000, sedangkan untuk anak-anak itu 15.000. Sedangkan parkir kendaraan itu standar ya, jadi untuk motor 2.000, kemudian mobil 5.000 dan bis 10.000. Nah ini saya masih menyusuri jalan masuk menuju Tanah Lot ya. Ini jadi memang jalannya dari parkiran cukup jauh sambil diarahkan untuk melihat cindramata khas Bali yang dijajakan oleh pedagang-pedagang di kanan kiri jalan masuk dan nanti juga jalan keluar menuju Tanah Lodah ini. Jadi banyak sekali, ada celana, ada kemudian baju, ada topi, ada pernak-pernik cindramata khas Bali begitu ya, gantungan kunci dan lain sebagainya. Bisa para pemirsa untuk beli begitu ya. Ada selendang, ada sarung khas Bali. Lah ini topi yang apabila nanti kepanasan di pesisir pantai juga bisa untuk membeli cindramata terlebih dahulu ya. Nah ini saya masih menyusuri ke Tanah Lot Bali. Jadi memang jalan dari parkiran menuju pantainya atau menuju puronya cukup lumayan, tapi ini bisa digunakan oleh para wisatawan untuk memilih-milih atau melihat-lihat terlebih dulu ya. Jadi karena prosesnya sedang
menuju pantai, sehingga bisa untuk melihat-lihat, memilih-milih kira-kira barang apa yang mau dibeli, sehingga nanti ketika sudah sampai dari pantai mau pulang nanti baru bisa beli ya. Jadi paling tidak sudah bisa memilih terlebih dahulu lah. Ini ada gerbangnya menuju ke Pura Tanah Lot. Nah ini kita turun, ini kita kelihatan lautnya itu ya, itu Samudra Hindia ya, jadi kelihatan sangat biru bagus ya. Ini saya sudah menuruni di objek wisata Tanah Lot yang berada di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ya. Nah ini sangat indah, sangat bagus ya. Nah keunikan dari daya tarik Tanah Lot ini yang pertama memiliki banyak pura. Jadi puranya itu sangat banyak. Jadi ada pura Nyugalu, ada pura Batu Polong, pura Batu Mejan, pura Jero Kandang, kemudian pura Kenataran, pura Penyawang, pura Pakendangan. Jadi ada banyak sekali pura yang ada di sekitar Tanah Lot inilah. Ini juga para wisatawan tiap hari itu penuh, tidak hanya pada hari-hari libur, hampir setiap hari di Tanah Lot ini dikunjungi atau sangat diminati oleh wisatawan-wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Nah ini nanti saya juga akan turun dan nanti saya akan bisa melihat suasana ketika pura ini pasang ya, seolah-olah puranya berada di tengah laut, tetapi juga nanti saya akan coba untuk bisa memperlihatkan ketika airnya itu surut, sehingga nanti wisatawan bisa melihat ular suci ya, ular suci di gua yang berada di Batu Karang ini. Nah ini saya akan terus menuju ke sisi pantai, ke dekat dengan pura ya. Nah ini banyak sekali para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot ini. Jadi saya sebutkan lagi bahwa keunikan dan daya tarik Tanah Lot itu yang pertama memiliki banyak pura ya. Kemudian yang kedua ada Gua Ular Suci. Nah, Gua Ular Suci ini bisa dilihat ketika airnya surut. Jadi ketika airnya surut nanti para wisatawan bisa turun ke bawah, kemudian nanti bisa melihat ular suci yang ditunggu oleh pawangnya gitu ya. Dengan cukup memberikan sekedar sumbangan seikhlasnya begitu ya. Dan konon katanya ketika memegang ular suci ini para pengunjung itu akan dimudahkan rezekinya. Nah ini airnya pas pasang seperti ini. Nah itu puranya kelihatan di laut. Jadi susah kita tidak bisa menyeberang ke pura yang di tengah laut itu. Tapi nanti ketika surut, para pemirsa, para wisatawan bisa masuk ke gua untuk melihat ular, dan nanti juga ada air sucinya di sana bisa digunakan untuk konon katanya ketika digunakan untuk mencuci tangan, kemudian muka, katanya akan membuat awet muda ya. Nah, yang selanjutnya di samping ada gua ular suci, nanti juga ada gua air suci. Jadi menurut kepercayaan masyarakat setempat, air suci ini sangat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Dan ini jadi nanti saya coba, jadi nanti juga pas surut kita bisa lihat di situ ada air suci, dan konon air suci ini berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir energi jahat yang ada dalam tubuh. Nah uniknya lagi
Jika untuk membasuh wajah atau muka, maka air ini dipercaya akan membuat awet muda. Nah, ini kelihatan saya ambil di bibir pantai, di karang ya, di pura-pura yang tadi saya ceritakan cukup banyak. Ini wisatawan yang sedang menikmati keindahan tanah laut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, jadi banyak pura-pura yang ada di bibir pantai dari tanah laut. Ini para wisatawan yang sedang mengabadikan keindahan daripada tanah laut. Nah, ini ombaknya sangat indah ya. Ini sangat indah, kelihatan. Itu kalau yang sebelah depan itu adalah Samudra Hindia, lah itu puranya. Ini pura yang ada di tengah laut. Ketika pasang seperti ini, jadi pengunjung tidak bisa ke sana, tapi ketika surut nanti pengunjung bisa mendekati pura itu, kemudian juga bisa mengambil air suci yang konon tadi banyak khasiatnya ya, bisa menyembuhkan segala penyakit, kemudian juga bisa awet muda begitu. Nah, ini posisi ketika air pasang. Nanti saya akan mengajak para pemirsa sekalian juga untuk melihat ketika posisi air sedang surut. Nah, ini wisatawan yang sedang foto-foto, kalau mau ngomong juga boleh di tanah laut Bali ini. Nah, nanti kita lihat posisi ketika air surut ya. Nah, ini ketika air surut maka kita bisa masuk ke gua ini ya. Ini gua yang tadi ada ular sucinya. Sehingga para wisatawan bisa masuk ke sini, cukup memberikan sumbangan sekilasnya. Nah, ini penunggunya atau pawangnya. Nanti kita coba untuk bisa melihat ular suci yang ada di lubang ini. Nah, ini ular-ular sucinya konon ada 5 ini. Sentuh. Semoga dibantu oleh Tuhan penunggu laut sini biar adik sukses semua. Ayo pegang semua, megang apa-apa ya, biar selamat berusaha. Ada berapa kembali. Itu? Ada 5 total, Pak. Ya, ayo deh, semua deh, sentuh deh. Ya. Berarti biasanya juga itu di situ dalam terus? Ya, di dalam ini di pura dia tempatnya, Pak. Oh, di pura? Cuma datang pergi dari pura. Oh, datang sendiri gitu ya? Sekarang gantian ya, yang lain sekarang biar semua dapat itu ya. Itu ya, jadi para pengunjung boleh memasuki untuk melihat ular. Itu di lubangnya itu ada 5 ular dan sama pawangnya dipersilahkan untuk pegang. Konon katanya siapa yang memegang ular ini akan dimudahkan rezekinya. Lah, ini beberapa wisatawan yang antri untuk memegang ular ya di gua kecil ketika air surut. Nah, ini saya coba lagi nanti untuk melihat air suci. Nah, ini nanti di sini juga ada air suci. Ini nanti air suci ini bisa untuk mencuci atau untuk mencuci muka, dan konon katanya menurut kepercayaan setempat ketika membasuh air ini akan awet muda, kemudian juga akan menghilangkan segala penyakit dan roh aura-aura jahat ya. Lah, ini salah satu wisatawan yang mencuci mukanya, yang menurut kepercayaan ini akan menjadikan awet muda dan menyembuhkan segala penyakit. Nah, ini ketika surut seperti ini. Oke, saya lanjut lagi ke atas ya. Ini banyak sekali wisatawan yang selalu mengunjungi pura tanah laut ini. Jadi pura tanah laut itu salah satu pura yang sangat disucikan di Bali. Jadi ada 2 pura yang terletak di atas batu besar, satu terletak di atas tebing mirip dengan Puro Ulundanu, kemudian yang satunya terletak di atas bongkahan batu. Jadi pada saat air laut pasang, pura itu akan kelihatan dikelilingi air laut.
Sedang pada saat air surut, pengunjung akan dapat berjalan mendekati lokasi pura, tetapi pengunjung tidak boleh memasuki area dalam pura, ya, apalagi yang pas tidak bersuci gitu ya. Nah, selain itu, Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Kahyangan Jagat, ditujukan sebagai tempat untuk memuja dewa penjaga laut. Dan menurut sejarah, Pura Tanah Lot ini didirikan oleh seorang pendeta Hindu Jawa yang bernama Dahyang Niraka. Ini jadi sejarahnya seperti itu. Nah, ini di taman-tamannya juga sangat indah, kemudian spot-spot fotonya juga sangat banyak ya. Jadi spot-spot fotonya itu sangat banyak, sehingga para pemirsa bisa menikmati berbagai macam keindahan yang ada di Tanah Lot ini. Nah, aktivitas apa saja sih yang bisa diambil di sini? Yang pertama tentu saja menikmati keindahan karang-karang yang ada di Tanah Lot. Kemudian melihat ular lipi poleng tadi ya, yang konon merupakan jelmaan daripada selendang Dahyang Nitarta. Kemudian juga bisa bermain air, kemudian berburu spot foto, dan yang paling penting lagi kalau wisatawan datang ke sini pada jam 17 atau jam 18, maka wisatawan bisa menikmati matahari terbenam atau sunset. Jadi konon tempat yang paling tepat, tempat yang paling bagus untuk menikmati sunset di Bali itu adalah di Tanah Lot. Kemudian juga kalau pengunjung ke sini pas ada upacara adat, juga di sini bisa menikmati upacara adat gitu ya. Itu jadi keunikan-keunikan yang ada di Tanah Lot. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa legenda ular suci yang ada di Tanah Lot tadi, menurut legenda Pura Tanah Lot dilindungi. Jadi menurut legendanya itu Tanah Lot ini dilindungi oleh ular laut berbisa yang diyakini sebagai penjaga pura. Nah, ular suci ini konon sebagai perwujudan salah satu dewa dan diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi pura dan penghuninya dari bahaya. Nah, saat ini pada sisi timur area pantai terdapat sebuah tebing karang yang di bawahnya terdapat gua kecil yang di dalamnya ada beberapa ular laut. Jadi yang tadi saya sampaikan, ketika airnya surut maka para pengunjung, para pemirsa, para wisatawan bisa untuk melihat ular yang berada di gua ya, di gua tadi, gua kecil, kemudian ada di batunya ada lubangnya. Nah, tempat disitulah tadi tempat sarang daripada ular yang konon katanya melindungi atau bertempat tinggal di pura itu. Nah, ini wisatawan-wisatawan yang sedang menikmati spot foto yang sangat bagus-bagus. Jadi dari berbagai sisi itu bisa untuk diabadikan, sangat indah. Ini air lautnya juga sangat indah, bagus ya, biru kelihatan ini. Jadi nah, kalau yang ini ombak-ombaknya sangat bagus, sangat indah. Jadi memandang kemanapun di sini sangat indah. Jadi bisa digunakan untuk mengabadikan. Nah, ini wisatawan-wisatawan yang sedang mengabadikan keindahan daripada Tanah Lot Bali ketika airnya pasang, sehingga puranya serasa berada di tengah laut. Tetapi ketika surut maka para wisatawan bisa turun ke bawah, kemudian tadi bisa untuk masuk ke gua yang ada ular sucinya, kemudian juga untuk memegang ular cukup mengeluarkan uang sukarela
dan konon katanya ketika bisa memegang ular yang ada di gua tersebut, maka akan dimudahkan rezekinya. Begitupun juga di pura ketika saat airnya surut, maka para pengunjung, para wisatawan bisa mencuci tangan, kaki, dan wajahnya, yang konon katanya menurut kepercayaan setempat, wisatawan yang mencuci tangan, wajahnya, dan lain sebagainya dengan air suci itu akan dihilangkan penyakitnya dan kemudian menjadikan awet muda. Lah ini kelihatannya indah sekali ya. Jadi ini dari berbagai sisi kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di Tanah Lot Bali ini. Nah, ini wisatawan sedang sukaria, senang-senang untuk menikmati keindahan daripada Tanah Lot Bali yang ada di Kabupaten Tabanan ya. Ini jadi monggo para pemirsa sekalian yang berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menyempatkan ke Tanah Lot yang sangat indah, seger begitu ya, taman-tamannya juga tertata dengan rapi, dan jangan lupa juga bisa membeli cenderamata, makanan khas Bali, dan berbagai macam yang ada di Bali ini. Nah ini, jadi sepanjang mata memandang semuanya itu indah, semuanya itu bagus, semuanya itu pantas untuk diabadikan ya. Ini wisatawan-wisatawan dari mancanegara yang juga berkunjung ke Tanah Lot ya. Ini jadi setiap hari yang berkunjung di sini itu sangat banyak ini. Oke, demikian tadi jalan-jalan saya mengajak pemirsa sekalian, mengajak para wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Lot Bali. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat bertemu kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya.